Renungan Alkitab, cerita Alkitab tentang andai Tuhan melihat hasil. Di suatu kota kecil, hiduplah seorang pastor dan seorang supir yang ugal-ugalan. Mereka hidup bertetangga. Pekerjaan sehari-hari sang pastor adalah berkhotbah dan menginjil, sedangkan si sopir ugal-ugalan bekerja sebagai sopir bus. Pada suatu saat, sang pastor naik bus yang dikendarai oleh si sopir ugal-ugalan menuju sebuah puncak gunung. Karena dikendarai secara ugal-ugalan, bus tersebut terjatuh ke sebuah jurang. Sang pastor dan si sopir meninggal dunia. Alkisah keduanya sampai di sorga. Oleh malaikat, mereka masing-masing diberi jatah sebuah rumah. Sang pastor diberi sebuah rumah kecil, sedangkan si sopir diberi sebuah rumah yang sangat besar dan mewah. Melihat hal tersebut, sang pastor protes keras. "Sepanjang hidupku, aku membawa banyak orang kepada Tuhan, sedang si sopir selalu berkelaku ugal-ugalan. Mengapa ia mendapat jatah rumah yang jauh lebih besar?" Lalu terdengar suara jawaban dari atas, "Romo, ketika Romo berkhotbah, semua orang tertidur. Tetapi ketika sopir ini mengemudi, semua orang berdoa. Jadi sopir ini membawa lebih banyak orang kepada Tuhan." Andai Tuhan hanya melihat hasil, mungkin cerita di atas menjadi benar. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak melihat hasil, karena Tuhanlah yang berkuasa menentukan hasil yang akan didapat. Tuhan melihat ketulusan hati dan ketaatan kita dalam melayaninya. Ia melihat proses yang kita lakukan dalam melayaninya, bukan hasil. Karena Ia yang menentukan hasil dari proses yang kita lakukan. 1 Samuel 16 ayat 7b, demikian firman Tuhan, "Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Dan renungan kali ini juga mengajarkan kepada kita bahwa apa yang baik di mata manusia belum tentu berkenan kepada Tuhan. Ia tidak menuntut kehidupan yang sempurna. Yang dikehendaki Tuhan ialah hati yang siap diajar dan mengutamakan Tuhan di atas kekuasaan dan gengsi pribadi. Hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang mengandalkan Dia, peka terhadap tuntunannya, siap untuk bertobat setiap saat Ia menegur. Haleluya, haleluya, amin. God bless you.